Kali ini saya di Kota Blitar, saya mampir ke makam Bung Karno ya, sang proklamator. Kita akan menemui juru kunci makam proklamator. Ikuti saya. Saya sekarang bersama dengan Pak Kavi. Pak Kavi ini juru kunci makam Bung Karno ya. Pak Kavi, bisa diceritakan sejak pandemi sekarang kan mulai dibuka. Seperti apa Pak Kavi kondisi pengunjung makam Bung Karno? Jadi pengunjung makam Bung Karno itu ya menurun drastis, menurun dalam artian begini. Ketika kita itu sudah dibuka, daerah lain kan masih PSBB, masih jadi masih. Kemudian juga angkutan tidak ada, jadi cuma ya menurun luar biasa drastis ya. Tapi kemudian mulai berkembang, mulai dikenal lagi. Kemudian ada penutupan lagi libur akhir tahun dan tahun baru. Sempat ditutup berapa kali? Ya, ditutup lagi. Kemudian ada PSBB lagi, ditutup 15 hari. Kemudian mau ditambah lagi, akhirnya diputuskan oleh pemerintah dibuka untuk 25% saja. Masyarakat sudah mulai ya tidak kuat Pak. Makam Bung Karno adalah pusat ekonomi masyarakat ini. Makam tutup ya semuanya tutup. Saat rezeki ini tutup. Tukang beca, pedagang macam-macam semuanya habis. Tidak mendapat penghasilan. Sudah berapa lama Pak mengemban amanat menjadi juru kunci di makam Bung Karno? Setahun. 13 tahun. Mungkin ada pengalaman menarik Pak ketika menjaga makam sang proklamator ini? Pengalaman banyak sekali, baik yang aneh-aneh ataupun ya. Seperti apa contohnya? Jadi ketika ada peziarah, kita itu kenal dengan berbagai lapisan masyarakat, mulai yang paling bawah sampai yang tertinggi di negeri ini. Kita kan datang ke sini, jadi kita tahu semuanya punya kesan sendiri-sendiri. Kemudian kita juga ada orang-orang menganggap ini mistis sekali, ada yang punya beranggapan begini-begini. Semuanya sah-sah saja, semua mistis atau gaib itu ketika sesuatu belum bisa diterima oleh akal masing-masing. Gitu ya. Apabila sudah bisa diterima nggak gaib lah. Gitu ya. Ya, yang namanya gaib itu sesuatu yang belum bisa kita terima dengan alat. Iya, iya. Ketika sudah, itu ya bukan gaib. Logikanya kan begitu. Sesuatu yang gaib pada puncak kegaiban itu adalah yang zahir ini. Puncaknya zahir ini. Puncaknya pemikiran kita ini gaib, sama itu satu lingkaran. Titiknya di mana ya nggak jelas. Jadi kalau ada orang mengatakan wah ini mistis sekali ini ya pemikirannya masih segitu. Dia belum bisa menembus mistis itu sendiri. Gitu ya. Kemudian ada yang mengatakan ini sakral.
sakral atau tidak itu pada hati masing-masing. Tetapi sakral itu muncul dari rasa hormat. Ketika kita itu hormat pada misalnya yang dimakamkan di sini, maka kesakralan jadi ada ungkapan rasa hormat yang tulus, yang lebih, itu akan menjadikan sakral. Ketika itu banyak yang melakukan itu, maka Allah akan memuliakan tempat itu dan menjadi tempat yang sakral. Oh, seperti itu, Pak. Ya, prosesnya seperti itu. Ketika kita bicara tentang di sini, apa yang saya alami, apa yang saya lihat, itu mesti ada kaitannya. Ada gambaran-gambaran dari negeri. Jadi saya bukan peramal, juga bukan yang nggak ingin cari tahu. Jadi banyak hal. Istilahnya mengingatkan gitu ya. Iya semacam itu. Saat Allah akan menciptakan Adam, Allah itu bercerita kepada para malaikat, mengatakan, memaklumatkan kepada para malaikat bahwasanya Allah akan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah. Protes malaikat. Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di dunia? Maka jawab Allah, aku lebih tahu dari kamu sekalian. Maha tahu segalanya. Iya. Kemudian pada akhir yang ayat itu, dan aku ajarkan kepada Adam nama-nama sempurna. Sejak itu saya tidak pernah protes siapapun orang yang ingin menjadi tokoh atau ditokohkan. Karena apa? Ketika tempat itu diberikan, ingat Allah mengajarkan nama-nama seluruhnya, artinya pengetahuan diberikan. Kalau orang Jawa ngomongnya pulunge teko. Artinya apa? Pengetahuannya diberi. Ketoke awalnya goblok, bodoh, ketika memimpin dia bisa. Intinya itu ya. Iya. Jadi artinya ojo protes. Ketika sesuatu itu datang, Allah itu juga ilmunya juga diberi. Ya. Jadi jangan penuh prasangka, artinya maka ketika ada orang yang ingin jadi bupati, wali kota, presiden atau apapun, saya tidak pernah berpikir yang siapapun boleh, keputusan tetap ada Allah. Walaupun malaikat sekian banyak itu protes, Allah tetap ngengkel ya, malah kejadian itu Adam. Dan ternyata Adam juga diberi pengetahuan. Di mana pengetahuan itu malaikat semuanya tidak ada yang itu pengalaman yang sangat menarik. Itu akhirnya menjadi pengetahuan saya. Ada hikmah untuk saya sehingga menjadi lebih berprasangka baik pada Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bincang-bincang saya dengan Pak Kavi, juru kunci makam Bung Karno di Kota Blitar. Tetap ikuti dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Ciao.